disampaikan ke kami seluruh bidang 1, termasuk di dalamnya ada Forprodi yang ikut mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya ini bisa bukan saya yang menyampaikan di dalam forum FAD ya, tapi bisa dibantu juga oleh ibu-ibu Forprodi. Dan kemarin saya lihat juga Pak Heru sudah mengikuti kegiatan sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2020-2021. MBKM itu bentuknya macam-macam nih Bapak Ibu, tapi yang akan kita laksanakan dan ini membutuhkan koordinasi dengan banyak program studi dan banyak institusi, itu adalah pertukaran mahasiswa. Ya. Tujuan dari pertukaran mahasiswa ini, yang pertama untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill bagi mahasiswa, agar mampu berbaur dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih kredit untuk memperkuat dan memperluas kompetensi. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman kebinekaan melalui berbagai kegiatan dengan modul Nusantara. Jadi ini berbeda dengan Permata Sakti kemarin yang juga diselenggarakan oleh Belmawa pada kegiatan pertukaran pelajar tahun 2021-2022 besok itu sudah distrukturkan tentang modul Nusantara ini. Kalau yang kemarin modul Nusantara ini termasuk dalam kegiatan tambahan di akhir pelaksanaan kegiatan Permata Sakti. Nah, sekarang ini bukan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di akhir, tapi mulai dari awal pun sudah harus disiapkan. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Dan ada nilai SKS-nya. Kalau kemarin tidak ada nilai SKS-nya. Bentuk atau muatan utama dari pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah kegiatan akademik melalui pertukaran mahasiswa antar kampus dengan sistem alih kredit mata kuliah. Kegiatan sosial kemasyarakatannya dilaksanakan melalui modul Nusantara yang nanti di dalamnya itu memuat tentang kebinekaan, tentang kegiatan inspirasi, kegiatan refleksi, dan kegiatan kontribusi. Dan kegiatan modul Nusantara ini punya nilai SKS 2 SKS. Sedangkan untuk kampus sistem alih kredit mata kuliah itu nanti bernilai 18 SKS, jadi totalnya adalah 20 SKS. Dalam kegiatan pertukaran pelajar, ini nanti ada 3 komponen yang berperan di dalam kegiatan tersebut, yaitu perguruan tinggi pengirim, yang sekaligus nanti juga harus aktif sebagai perguruan tinggi penerima. Karena selain kita diwajibkan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ini keluar perguruan tinggi, kita juga harus mau menerima mahasiswa dari luar perguruan tinggi kita. Ini prinsipnya sama dengan kegiatan pertukaran pelajar yang kemarin itu. Kemudian juga ada perguruan PT Mitra, perguruan tinggi mitra, yaitu perguruan tinggi di mana mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring sesuai yang diprogramkan. Karena nanti pada pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka ini, mahasiswa itu harus
melakukan belajar di perguruan tinggi yang dituju. Dan belajarnya secara offline ya, jadi mereka harus datang ke sana. Untuk pertukaran mahasiswa Merdeka ini, kita harus mengirimkan mahasiswa ke perguruan tinggi di luar pulau. Jadi tidak dilaksanakan di perguruan tinggi yang terdapat dalam satu pulau. Jadi kalau misalnya Jawa nanti ya untuk mengikuti program pertukaran pelajar Merdeka, ini mahasiswa kita harus belajar atau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ke NTB atau NTT maupun ke Bali serta ke Papua. Jadi tidak bisa mengikuti kegiatan yang hanya memilih perguruan tinggi yang ada di Jawa. Ini kalau mereka mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Karena ini ada kaitannya dengan dana yang dikeluarkan oleh Dalmawa. Dan tidak harus ke perguruan tinggi negeri, tapi mereka juga boleh memilih perguruan tinggi swasta yang ada di luar Jawa. Jadi ini sudah memfasilitasi baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kalau yang Permata Sakti kemarin itu khusus hanya antar perguruan tinggi negeri. Yang tidak negeri tidak diakomodir oleh Ditjen Dalmawa. Terkait dengan akreditasi pun, akreditasi institusi maupun prodinya, ini juga mahasiswa dapat melakukan lintas perguruan tinggi yang berbeda akreditasinya. Kemarin kan juga masih dibatasi ini, seperti perguruan tinggi yang sudah berstatus BH, itu tidak mau menerima mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang statusnya masih Satker maupun BLU. Nah, sekarang ini tidak Bapak Ibu. Ya, jadi berbeda akreditasi pun itu masih difasilitasi di sini. Sudah tidak ada sekat-sekat lagi ya. Khusus untuk pelaksanaan program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021-2022 besok yang dilaksanakan di semester ganjil. Ketentuan dan persyaratannya ketentuan umum untuk perguruan tinggi yang pertama adalah program studi S1 baik PTN dan PTS non vokasi yang berada di bawah Kemendikbud yang memenuhi kriteria dan persyaratan PT. Kemudian perguruan tinggi sekaligus berperan sebagai perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra. Kemudian yang ketiga, pertukaran mahasiswa dapat dilakukan pada program studi yang sama maupun berbeda. Yang keempat, perguruan tinggi menawarkan mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah, baik secara luring maupun daring, dengan modul pembelajaran. Dan kelima, menyiapkan dosen pembimbing dan mentor untuk kegiatan modul Nusantara. Yang terakhir, yang keenam, PIC dan tim pelaksana di perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Untuk nomor 6 ini, PIC-nya UPN Jatim itu sudah menunjuk Bu Ois dan Pak Tri Mujoko serta dibantu oleh Pak Catur
sebagai PIC dan tim pelaksana di perguruan tinggi. Nah, untuk yang di bawah fakultas ini diserahkan kepada koordinator bidang 1, yaitu Wadek 1. Nah, yang nomor 4 ini, itu yang kemarin di grup pimpinan sudah saya informasikan untuk bisa mengirimkan mata kuliah, mendaftarkan mata kuliah apa yang akan diikutkan dalam program pertukaran mahasiswa atau mata kuliah yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Kemarin dari DKV diusulkan mata kuliah metode penelitian desain, dan dari arsitek adalah mata kuliah arsitektur kontekstual. Karena pada dasarnya untuk poin yang keempat ini, bahwa PT harus menawarkan mata kuliah dan dosen pengampu, itu ada batasan yang ditetapkan oleh Kemendikbud ya, melalui Belmawa, Dijen Belmawa, yaitu bahwa satu perguruan tinggi hanya boleh mengusulkan 20 mata kuliah yang ada di perguruan tinggi masing-masing yang dianggap oleh perguruan tinggi tersebut sebagai mata kuliah unggulannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di UPN ini ya ada 7 fakultas, kemudian ada lebih kurang 19 program, 20 sekian ya program studi. Nah itu hanya boleh mengirimkan 20 mata kuliah untuk diikutkan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Jadi kemarin disepakati FAD ini menawarkan 2 mata kuliah, masing-masing prodi menawarkan 1 mata kuliah. Yang lainnya nanti dibagi sesuai dengan kebijakan dari masing-masing fakultas. Itu nanti yang boleh diikuti oleh mahasiswa atau yang boleh dipilih oleh mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Terkait dengan ketentuan khusus perguruan tinggi, yang pertama adalah pengalihan dan pemerolehan angka kredit adalah pengesahan hasil pertukaran yang dilakukan baik antar prodi yang sama maupun prodi berbeda. Nah, ini yang membutuhkan kebijakan kita untuk bisa menerima mata kuliah yang berbeda dari mata kuliah yang ada di kurikulum kita, yang kemarin juga sudah disyaratkan oleh dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa mata kuliah wajib yang harus ada di dalam prodi itu senilai lebih kurang minimal 80 SKS, dan mata kuliah di luar prodi, mata kuliah bukan wajib, itu sebesar lebih kurang minimal maksimal 40 SKS. Nah, ini yang kemarin kita juga sudah berusaha untuk bisa menyusun kurikulum untuk memadai kegiatan ini ya, terkait dengan pelaksanaan MBKM ini. Yang kedua, pertukaran berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri ilmiah pokok atau academic excellence dan mendukung program MBKM. Kemudian yang ketiga, untuk proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring dan daring dengan menggunakan aplikasi Spada Dikti. Jadi ini nanti sudah terkontrol dari pusat ya. Kalau kemarin banyak keribetan yang kita alami terkait dengan proses pelaksanaan MBKM, khususnya pertukaran pelajar, di mana mahasiswa itu
selain memprogram mata kuliah di perguruan tinggi asalnya, dia juga harus mendaftar memprogram mata kuliah di perguruan tinggi yang dituju. Nah, untuk tahun ini semuanya dilakukan melalui aplikasi Spada Dikti ini. Kemudian modul pembelajaran yang keempat, dikemas secara utuh dan sistematis yang memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana, memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar, dan evaluasi. Ini sebenarnya seperti apa yang sudah kita lakukan dalam penyusunan RPS yang nantinya juga dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar di MBKM ini. Kemudian yang kelima adalah modul Nusantara, yaitu pedoman pelaksanaan kegiatan non-akademik yang dikemas secara sistematik, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana. Kemudian yang keenam, SDM pelaksana teknisnya terdiri dari dosen pengampu mata kuliah. Dalam hal ini di FAD adalah dosen arsitektur konseptual dan dosen metode penelitian desain. Kemudian ada dosen pembimbing modul Nusantara dan ada mentor modul Nusantara. Ini yang disiapkan oleh fakultas, 3 komponen ini. Kemudian kalau yang D ini, PIC perguruan tinggi, ini yang disiapkan oleh universitas. Yang tadi sudah ditetapkan sebagai PIC-nya adalah Bu Ais, Pak Trimujoko, dan Pak Catur. Karena mulai semester ini ya, semester genap 2020-2021 ini, selain ada kegiatan pertukaran pelajar antar perguruan tinggi se-Indonesia, itu juga ada pertukaran pelajar khusus 3 UPN. Nah, itu PIC-nya adalah Pak Catur dari FISIP. Ketentuan dan persyaratan perguruan tinggi yang pertama, wajib mengirim dan menerima mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka. Meskipun di awal dulu itu sudah disebutkan bahwa MBKM ini sifatnya adalah sukarela, mahasiswa mau atau boleh tidak mau, tapi ternyata dalam ketentuan dan persyaratan perguruan tinggi, ini kita sebagai pengelola perguruan tinggi dan pelaksana di perguruan tinggi itu ternyata juga wajib mengirim dan menerima beasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Ya. Karena ini juga terkait dengan IKU, Bapak Ibu, target IKU yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa di sana itu ada program tentang pertukaran pelajar atau lebih spesifiknya adalah bahwa harus ada mahasiswa kita yang mengikuti kegiatan belajar di luar kampus. Dan itu yang mendapatkan penilaian terhadap kinerja IKU di fakultas maupun di UPN Jawa Timur. Kemudian yang kedua, mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau daring menggunakan learning management system melalui Spada Dikti. Kemudian yang ketiga, menawarkan mata kuliah unggulan minimal 5 dan maksimal 20 mata kuliah. Kemudian yang keempat, jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 mahasiswa dan maksimal 40 mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan dapat membuka kelas paralel. Misalnya ini apabila mata kuliah
yang ada di FAD ini merupakan mata kuliah pilihan, jadi kita masih tetap bisa memfasilitasi untuk mahasiswa yang di dalam sendiri terkait dengan mata kuliah pilihan tersebut, dan untuk mahasiswa di luar prodi itu maksimal menerima 40 orang mahasiswa dan bisa dibukakan kelas paralel tersendiri. Kemudian yang kelima, jumlah SKS yang dipertukarkan sebanyak 20 SKS dengan skema komposisi 20 SKS seluruhnya ditempuh di perguruan tinggi penerima secara luring. Jadi mahasiswa harus datang ke perguruan tinggi yang dituju, atau 10 SKS mata kuliah ditempuh di perguruan tinggi penerima secara luring, termasuk modul Nusantara, dan 10 SKS mata kuliah ditempuh di perguruan tinggi mitra atau perguruan tinggi pengirim secara daring. Perguruan tinggi mitra ini maksudnya adalah perguruan tinggi di luar perguruan tinggi penerima. Misalnya mahasiswa memilih mau belajar di ITK di Kalimantan. Dia boleh menempuh 10 SKS-nya ini di ITK Kalimantan, tapi dia harus mengikuti kuliah offline di ITK tersebut, termasuk di dalamnya ada modul Nusantara. Kemudian yang 10 SKS-nya lagi, ini dia bisa milih di perguruan tinggi, misalnya di Lambung Mangkurat atau di Udayana, seperti itu. Atau di perguruan tinggi pengirimnya sendiri, yaitu di UPN Jawa Timur. Konsepnya seperti itu. Dan perkuliahan yang diambil di perguruan tinggi mitra maupun perguruan tinggi asal atau UPN itu dilaksanakan secara daring. Jadi nanti Bapak Ibu juga diharapkan bisa melaksanakan kegiatan kuliah secara daring untuk mahasiswa-mahasiswa kita atau mahasiswa di luar kita, karena kita termasuk dalam perguruan tinggi mitra tersebut, sehingga pelaksanaan perkuliahan bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keenam, perguruan tinggi wajib melaksanakan kegiatan modul Nusantara dengan bobot setara 2 SKS. Dan perguruan tinggi wajib menyetarakan atau pengakuan angka kredit total 20 SKS bagi peserta program pertukaran mahasiswa merdeka. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila mahasiswa kita ada yang berkeinginan mengikuti mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini, kita harus bisa mengakui SKS yang sudah dilaksanakan di perguruan tinggi penerima itu ke dalam kurikulum kita. Maksudnya begitu. Apabila mereka mengikuti sebesar 20 SKS, semua di perguruan tinggi penerima, maka kita juga harus bisa mengakui 20 SKS itu sebagai bagian dari kurikulum yang ada di program studi kita. Ini contoh distribusi kegiatan pembelajarannya. Contoh yang satu, apabila total SKS ditempuh seluruhnya di perguruan tinggi penerima dan dilaksanakan secara luring.
Berarti ini mahasiswa memilih 20 SKS mata kuliah di perguruan tinggi penerima dan secara otomatis disetujui oleh perguruan tinggi pengusul atau pengirim ya. Perguruan tinggi asal maksud saya. Dalam 20 SKS ini ada 2 SKS merupakan modul Nusantara. Kemudian pembagiannya lebih kurang 9 SKS mata kuliah merupakan penguatan kompetensi yang sesuai dengan kurikulum program studi. Jadi ini nanti diupayakan dosen wali maupun koordinator program studi itu bisa memilihkan kira-kira mata kuliah apa yang bisa diambil oleh mahasiswa dan itu merupakan penguatan kompetensi di kurikulum kita. Kemudian lebih kurang 9 SKS yang lain ini untuk memperluas kompetensi, yaitu mata kuliah yang relevan dari luar kurikulum program studi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk skema yang kedua, model yang kedua, sebanyak 20 SKS yang diambil dengan kombinasi dari berbagai mata kuliah di perguruan tinggi penerima secara luring dan di perguruan tinggi pengirim secara daring. Di mana dalam hal ini yang 10 SKS itu mahasiswa menempuh perkuliahan di perguruan tinggi penerima yang secara otomatis 10 SKS ini harus disetujui oleh perguruan tinggi pengirim. 10 SKS ini, 2 SKS diantaranya adalah SKS modul Nusantara. Kemudian yang lebih kurang 4 SKS mata kuliah keunggulan dan 4 SKS mata kuliah umum seperti Pancasila, Kewarganegaraan, KWU, KKN, PPL, skripsi, dan lain-lain. Tergantung dari posisi semester peserta. Dan yang 10 SKS itu dapat ditempuh dari dengan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim atau di perguruan tinggi mitra. Yang ini dilaksanakan secara daring. Yang 10 SKS di perguruan tinggi penerima dilaksanakan secara luring, termasuk 2 SKS modul Nusantaranya. Dan yang 10 SKS tadi, sisanya itu dilaksanakan secara daring di perguruan tinggi pengirim maupun di perguruan tinggi mitra. Atau untuk yang model ketiga, total 10 SKS ditempuh di perguruan tinggi penerima secara luring dan 10 SKS di perguruan tinggi mitra. Perbedaannya hanya di sini ya Bu, Bapak Ibu, komponen ininya, komponen sebaran SKS-nya. Untuk yang di perguruan tinggi penerima, ini 2 SKS modul Nusantara, 4 SKS mata kuliah penguatan kompetensi, dan 4 SKS mata kuliah memperluas kompetensi. Sedangkan yang 10 tadi di luar perguruan tinggi penerima, ini bisa 2 SKS adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh di perguruan tinggi asal, 4 SKS mata kuliah penguatan kompetensi sesuai dengan kurikulum program studi,
dan 4 SKS mata kuliah untuk memperluas kompetensi di luar program studi. Begitu Bapak Ibu. Terkait dengan ketentuan dan persyaratan peserta, yang pertama adalah mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi tahun 2021 pada semester 3 sampai dengan 8. Kalau kemarin kan kita disyaratkan bahwa yang bisa ikut di program Permata Merdeka adalah mahasiswa mulai dari semester 4 sampai dengan semester 8. Nah, sekarang ini mahasiswa semester 3 itu sudah boleh mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program pertukaran mahasiswa merdeka. Kemarin, di tahun kemarin, mahasiswa kita sudah ada beberapa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa sakti. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar kegiatan ini. Jadi, ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum pernah mendapatkan bantuan biaya program pertukaran mahasiswa. Kemarin mahasiswa hanya mendapat bantuan biaya lebih kurang 800.000 per mahasiswa per semester karena kegiatannya dilaksanakan secara daring. Nah, jadi itu berupa bantuan biaya kuota yang untuk pelaksanaan kegiatan mata kuliah berapapun jumlah SKS yang ditempuh. Misalnya hanya dua SKS atau 1 mata kuliah, itu mereka juga mendapatkan biaya 800.000 per semester. Nah, untuk tahun ini karena diwajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan secara luring di perguruan tinggi yang dituju, maka komponen biayanya juga akan berbeda. Makanya yang kemarin yang mahasiswa sudah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa sakti antar PTN itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi. Yang keempat, memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi pengirim. Dan yang keenam, bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada buku pedoman operasional baku program pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk dosen pengampunya, persyaratan dan ketentuannya adalah mata kuliah yang ditawarkan terdapat di Pangkalan PDDikti tahun 2020-2021. Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk modul pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS pada Dikti. Yang ketiga, menyiapkan CV untuk diunggah pada saat pendaftaran. Yang keempat, menyiapkan surat rekomendasi atau SK dari pimpinan perguruan tinggi. Yang kelima, menyiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai bagian tidak terpisahkan dari modul pembelajaran. Kemudian yang keenam, melaksanakan asesmen tentang kemajuan dan hasil belajar peserta. Sepertinya ini adalah kegiatan yang sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu untuk poin nomor 5 dan nomor 6 tersebut. Kemudian yang ketujuh,
membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke PIC, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke PDDikti. Dan yang kedelapan, dianjurkan membuat dokumentasi berupa video maupun foto, video streaming pendek maupun foto, terkait dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian untuk dosen pembimbing modul Nusantara, syaratnya yang pertama adalah menyusun materi modul Nusantara sesuai dengan panduan pembuatan modul Nusantara. Menyiapkan CV yang berisi pengalaman organisasi untuk diunggah saat pendaftaran. Dan yang ketiga, menyiapkan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Yang keempat, memfasilitasi dan membimbing peserta untuk dapat mengikuti seluruh kegiatan modul Nusantara dengan baik sesuai jadwal. Kelima, melakukan asesmen tentang dinamika dan kemajuan peserta. Yang keenam, membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan modul Nusantara melalui pengisian form logbook pada aplikasi program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan yang ketujuh adalah membuat dokumentasi, baik berupa video streaming pendek maupun foto, terkait dengan pelaksanaan kegiatan modul Nusantara sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Dan syarat untuk mentornya, mentor modul Nusantara, di mana mentor ini dapat direkrut dari mahasiswa perguruan tinggi penerima yang memenuhi kriteria. Syarat untuk mentor modulnya memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa, tempat mengisi waktu luang, lokasi berbelanja, tempat kuliner dan komunitas budaya, dan melakukan tur lokasi pada minggu-minggu awal. Kemudian membantu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dalam adaptasi atmosfer akademik dan sosial budaya maupun tata krama setempat. Yang ketiga, membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan modul Nusantara di perguruan tinggi penerima. Kemudian yang keempat, memberikan peringatan pada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran dan melaporkan kepada dosen pembimbing jika terjadi pelanggaran berat. Yang kelima, berperan sebagai tanggap darurat jika terjadi kondisi kedaruratan seperti kecelakaan atau yang lainnya. Dan yang keenam, mendukung terlaksananya kegiatan modul Nusantara, yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Misalnya memastikan kehadirannya, mematuhi tata tertibnya, dan menyumbangkan ide dalam diskusi dan lain-lain. Jadi dia sebagai mediator ya dalam kegiatan modul Nusantara ini. Ini syarat untuk PIC, kita tidak perlu bahas yang ini karena sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kita lanjutkan ke proses pembelajaran. Sebentar, Bapak Ibu.
slide-nya masih hang, mohon maaf. Terkait dengan modul pembelajaran, dianjurkan terdiri dari RPS, kemudian materi kuliah yang dilaksanakan selama lebih kurang 14 minggu, kemudian ada tugas atau assessment, dan ada daftar pustaka. Yang kesemuanya ini harus diunggah di Spada Dikti, di mana diharapkan apabila sudah diunggah tersebut, semua dokumen bisa diunduh dan bisa diakses oleh peserta. Maksudnya seperti itu. Terkait dengan isi RPS, kemudian isi perkuliahan per minggu, ini saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu nanti sebagai dosen pengampu pada mata kuliah yang diajukan sebagai mata kuliah yang ditawarkan dalam program Permata Merdeka ini pasti sangat menguasai. Kemudian output modul pembelajaran yang diakui setara dengan 18 SKS, karena yang 2 SKS berupa modul Nusantara ya Bapak Ibu. Outputnya adalah hasil penilaian capaian pembelajaran berupa transkrip nilai. Formatnya disesuaikan dengan format yang ada di perguruan tinggi penerima. Kemudian yang kedua, catatan rekomendasi dosen pengampu mata kuliah bila perlu. Yang ketiga, sertifikat keikutsertaan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian yang keempat, sertifikat keikutsertaan mahasiswa pendaftar atau peserta. Dan yang kelima, dokumen bukti pelaksanaan perkuliahan. Ini ada daftar hadir, ada berita acara, dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya dalam proses assessment itu ada banyak penilaian yang dilakukan oleh dosen pengampu, maka itu juga bisa disertakan, dilampirkan sebagai dokumen bukti pelaksanaan perkuliahan. Output kegiatan ini harus mendapat pengakuan atau penyetaraan angka kredit dari PT Pengirim sebanyak 18 SKS sebagai bagian dari kurikulum S1 dan dilaporkan di PD Dikti. Kemudian terkait dengan modul Nusantara, ada 4 jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam modul Nusantara yang nanti bernilai lebih kurang 2 SKS. Ini ada kegiatan kebinekaan, di mana mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan PT Penerima. Misalnya melakukan kunjungan ke museum, kunjungan ke rumah ibadah atau tur wisata. Jadi mahasiswa-mahasiswa nanti dari luar yang mengikuti program Permata Merdeka di UPN itu akan mengikuti kegiatan ini, atau wajib mengikuti kegiatan ini. Kemudian inspirasi. Mahasiswa mengikuti talkshow dari figur inspiratif daerah. Misalnya dengan budayawan daerah atau dengan atlet berprestasi di daerah, kemudian dengan kepala daerah atau pengusaha, atau dengan figur-figur sukses yang ada di perguruan tinggi penerima. Ya. Karena ini yang melaksanakan adalah perguruan tinggi penerima. Kemudian mahasiswa juga melakukan kegiatan refleksi, yaitu merefleksikan pengalaman kebinekaan untuk memahami dan menghargai keberagaman.
seperti sharing kelompok, renungan, refleksi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah kontribusi sosial, yaitu mahasiswa melaksanakan kegiatan kontribusi sosial di daerah PT penerima, perguruan tinggi penerima, seperti melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan pentas budaya, sebagai relawan rumah sakit, atau mengajar di sekolah, atau bisa juga melakukan kunjungan ke panti. Nah, ini nanti di bawah bimbingan mentor maupun dosen pembimbing modul Nusantara. Output kegiatan modul Nusantara, yang pertama meningkatkan wawasan tentang keanekaragaman dan kebinekaan Nusantara, sehingga menjadi modal sosial, semangat pemersatu, dan jiwa toleransi terhadap satu sama lainnya. Yang kedua, meningkatkan motivasi, inovasi, dan kreativitas sosial melalui kegiatan inspiratif dari pengalaman interaksi dengan tokoh-tokoh bangsa di daerah yang berbasis pada kearifan lokal. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merefleksikan gagasan inspiratif melalui diskusi, pertemuan, atau forum sosial lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kepedulian melalui kegiatan kontribusi sosial yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, output kegiatan ini harus mendapat penilaian dari dosen pembimbing berdasarkan kegiatan isian kegiatan pada logbook yang diisi oleh mahasiswa yang disediakan melalui Spadadikti, sehingga mendapat pengakuan setara 2 SKS. Ini jadwal rencana pelaksanaannya. Jadi ada kegiatan pendaftaran perguruan tinggi dan dosen yang dilakukan melalui sistem aplikasi MBKM. Kemudian mahasiswa juga melakukan proses pendaftaran, juga dilaksanakan melalui sistem aplikasi MBKM. Kemudian dilaksanakan proses pembelajaran, juga dilaksanakan kegiatan modul Nusantara, di mana 2 kegiatan ini juga harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat ketercapaian dari program yang dilaksanakan. Alur pendaftarannya ada yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, ada yang dilaksanakan dosen, dan ada yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Terkait dengan alur kegiatan pendaftaran yang dilaksanakan dosen, nanti dosen akan mendapatkan akun akses melalui webnya MBKM yang didaftarkan oleh PT. Kemudian ada koordinasi pendaftaran dengan program studi dan PIC untuk perguruan tinggi asal, ya, nanti yang dikelola oleh PIC kita di UPN Jawa Timur. Kemudian mengunggah modul pembelajaran di Spadadikti, lalu memantau proses pendaftaran mahasiswa dan mulai proses pengeditan modul yang nantinya akan
dipakai sebagai modul pembelajaran pada saat melaksanakan MBKM ini. Kemudian untuk mahasiswa, ini juga harus mendapatkan akses microsite pertukaran mahasiswa Merdeka melalui webnya MBKM. Untuk mahasiswa secara rinci yang akan melaksanakan mendaftar sebagai peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 2022-1 ini, setelah ditempatkan di perguruan tinggi lain atau perguruan tinggi penerima berdasarkan sistem aplikasi yang dia pilih, mahasiswa mengikuti perkuliahan di PT penerima secara luring penuh 20 SKS atau mengikuti perkuliahan di PT penerima secara luring 10 SKS dan mengikuti perkuliahan di PT Mitra atau pengirim secara daring 10 SKS. Dan mahasiswa mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan melalui modul Nusantara ini di perguruan tinggi penerima. Untuk dosennya, setelah mengunggah modul pembelajaran di Spada Dikti dan memastikan mata kuliah terdaftar di PD Dikti, dosen mengunggah RPS-nya dan silabus mata kuliahnya di Spada Dikti, kemudian mengunggah CV melalui aplikasi MBKM, melaksanakan pembelajaran daring melalui Spada Dikti sebanyak 16 kali per semester. Kalau tadi kan dicantumkan 14 kali, yang 2 kali di 16 ini adalah proses evaluasinya. Sama seperti yang kita laksanakan seperti biasanya itu Bapak Ibu. Jadi 14 kali perkuliahan dan 2 kalinya dipakai untuk evaluasi atau assessment. Kemudian memberi tugas proyek, kerja kelompok jika diperlukan dan melaksanakan UTS, serta melakukan assessment dan evaluasi akhir pembelajaran dan mengunggah nilainya di PDKT. Kemudian juga untuk dosen pembimbing modul Nusantara, mengunggah modul Nusantara, merencanakan dan melaksanakan kegiatan modul Nusantara bersama mentor. Nah, untuk pengelola atau perguruan tingginya sendiri, ini melaksanakan kegiatan pembekalan dan penyambutan mahasiswa. Ya. Jadi nanti ada proses pembekalan dan penyambutan mahasiswa yang akan belajar di luar perguruan tinggi kita maupun yang mau belajar di perguruan tinggi kita. Ini sumber pembiayaannya. Skema pembiayaan LPDP untuk peserta, ini bagi mahasiswa ya Bapak Ibu, ada bantuan biaya transportasi, karena ini mahasiswa wajib mengikuti pertukaran pelajar antar pulau, maka nanti ada bantuan biaya transportasi tiket pesawat kelas ekonomi atau setara maksimum kelas eksekutif. Nah, ini besarannya disetarakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketentuannya kalau naik pesawat ya kelas ekonomi tadi. Kemudian bantuan biaya rapid antigen sebanyak 2 kali, yaitu pada saat keberangkatannya dan saat kepulangannya. Sebesar Rp250.000 untuk 1 kali perjalanan.
Jadi kalau misalnya ada libur tengah semester mahasiswa ingin pulang, nah ini tidak ada bantuan dana ya, bantuan biaya untuk rapid test maupun untuk transportasi. Karena Kemendikbud melalui Ditjen Belmawa memberikan bantuannya untuk pada saat mahasiswa mau menuju ke perguruan tinggi penerima dan mau kembali ke perguruan tinggi asalnya. Kemudian mahasiswa juga akan mendapat bantuan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar maksimal 2.400.000. Karena kan tadi ada persyaratan utama bahwa mahasiswa harus aktif dan terdaftar di PDDikti. Nah, kalau dia aktif dan terdaftar di PDDikti, otomatis dia harus membayar UKT-nya. Nah, sedangkan mahasiswa penerima beasiswa dari negara seperti yang sudah mendapatkan kartu Indonesia Pintar dan lain-lain atau mahasiswa bidik misi, ini tidak akan menerima bantuan UKT. Nah, kemudian mahasiswa juga akan menerima bantuan biaya hidup selama 4 bulan waktu melaksanakan kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi penerima. Besarnya lebih kurang 700.000 per bulan. Kemudian biaya akomodasi ini sebesar 500.000 per semester dan bantuan biaya pulsa akan diberikan jika belum menerima bantuan dari perguruan tinggi atau Kemdikbud itu sebesar 800.000 per semester. Ini adalah komponen biaya, komponen bantuan biaya yang akan diterima oleh mahasiswa pada saat dia ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk dosen, komponen biayanya, bantuan biayanya, yang pertama adalah bantuan biaya untuk dosen pengampu mata kuliah daring dalam pengembangan modul pembelajaran senilai 2 juta per mata kuliah. Kalau ini merupakan tim teaching, maka silakan Bapak Ibu yang dalam tim teaching tersebut untuk membagi sendiri nilai 2 juta tersebut. Tapi kalau mandiri ya berarti dosen tersebut sendirilah yang menerima bantuan pengembangan modul pembelajarannya. Untuk bantuan biaya untuk dosen pembimbing modul Nusantara dalam pembuatan dan pelaksanaan modul Nusantara selama 4 bulan efektif senilai 2.400.000 per bulan. Kemudian bantuan biaya untuk mentor kegiatan modul Nusantara selama 4 bulan ini sebesar 700.000 per bulan. Dan biaya pengelolaan perguruan tingginya itu senilai 10% dari total biaya yang tertulis di dalam kontrak. Terkait dengan dosen, biaya transport lokal dan biaya dukungan kegiatan lainnya ditanggung oleh perguruan tinggi peserta atau dari biaya pengelolaan perguruan tinggi atau dari pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku. Ini kan karena dosen tidak melakukan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi ya. Artinya ya dia bekerja memberikan materi pembelajaran itu di perguruan tinggi asalnya. Kita hanya menerima mahasiswa yang belajar, mahasiswa dari luar perguruan tinggi kita yang belajar ke UPN, ke dalam perguruan tinggi kita, begitu. Untuk schedule pelaksanaannya,
di semester genap ini perguruan tinggi menawarkan mata kuliah. Kemarin kita sudah mengusulkan 2 mata kuliah itu, mata kuliah yang ditawarkan dalam program Permata Merdeka, yaitu masing-masing satu mata kuliah untuk satu prodi ya. Kalau arsitektur mata kuliah arsitektur kontekstual, dan untuk di KV mata kuliah metode penelitian desain. Dan untuk semester ganjil tahun 2021-2022, ini perguruan tinggi penerima melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring. Dan apabila kita sebagai perguruan tinggi penerima ya, dan sebagai perguruan tinggi pengirim atau mitra, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan pada semester genap tahun 2021-2022 sebagai perguruan tinggi pengirim, kita masih dituntut untuk membimbing tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 1 semester ke depan besok. Dan untuk mahasiswa, di semester genap ini mereka sudah bisa mendaftar untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing maupun Porprodi untuk bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa kita, termasuk juga memberikan bimbingan kira-kira mata kuliah apa yang bisa dipilih oleh mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka tersebut, dan yang bisa diakui sebagai bagian dari kurikulum yang ada di prodi kita. Nah, kalau kegiatan ini sudah dilaksanakan, mahasiswa sudah mendaftar, mahasiswa akan tinggal menunggu pengumuman penerimaannya. Ini dari perguruan tinggi penerima. Kemudian pelaksanaan di semester ganjil, mahasiswa menjalankan pertukaran mahasiswa dengan skema ini tadi. Mengikuti kuliah 10 SKS secara luring, mengikuti kuliah 10 SKS dan mengikuti 10 SKS secara daring, atau mengikuti kuliah 20 SKS secara luring di perguruan tinggi penerima. Dan di semester depan menjalankan kegiatan tindak lanjut. Yang jelas Bapak Ibu, setiap mahasiswa apabila dia akan lulus dari perguruan tinggi asal, itu nanti sudah bisa memperoleh kredit SKS minimal sebesar 20 SKS melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tahapan umum pelaksanaannya, yang pertama proses pendaftaran. Ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Agustus. Yang pertama, pendaftaran perguruan tinggi dan dosen di website MTKM, itu mulai tanggal 19 sampai 28 April. Jadi minggu depan ya, ini dosen yang sudah dipilih oleh Prodi untuk sebagai pengampu dari mata kuliah MPKM yang diusulkan, itu bisa melaksanakan pendaftaran pada tanggal paling akhir 28 April ini. Kemudian perguruan tinggi mengunggah mata kuliah yang ditawarkan, dan yang ketiga pendaftaran mahasiswa di website MPKM.
Kemudian proses seleksi, penetapan, dan pengumuman untuk mahasiswa. Ini mulai Juli sampai Agustus. Dan yang kedua adalah pelaksanaan dan monitoring. Ini adalah memulai kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi, penerima maupun perguruan tinggi mitra. Yaitu mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran akademik di PT penerima maupun PT pengirim dan atau PT mitra. Mahasiswa mengikuti kegiatan modul Nusantara di perguruan tinggi penerima dan mendapatkan pendampingan oleh dosen pembimbing. Dan perguruan tinggi memberikan laporan perkembangan program kepada tim Pokja Kemendikbud. Kemudian tahap ketiganya, evaluasi dan rencana tindak lanjut itu dilaksanakan bulan Januari sampai Maret 2022 dengan kegiatan mahasiswa menyelesaikan program pertukaran mahasiswa merdeka, mahasiswa kembali ke PT pengirim, PT penerima dan PT pengirim berkoordinasi memberikan kredit nilai SKS, dan mahasiswa melakukan rencana tindak lanjut di PT pengirim. Mau melanjutkan atau selesai di tahap tersebut. Dan ini adalah alur kegiatan tindak lanjut yang sifatnya opsional. Dia mau melanjutkan lagi untuk menambah jumlah SKS-nya atau tidak, maksudnya seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu sosialisasi materi yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, ini sudah ada pertanyaan dari Bu Eva. Izin bertanya Bu, dengan adanya Permata Merdeka, berarti Permadi apa sudah tidak diwajibkan lagi? Apa yang dimaksud dengan modul Nusantara? Kemudian pertanyaan keduanya, apa yang dimaksud dengan modul Nusantara? Dan yang ketiga, sebuah MK baru. Apakah sebuah MK baru atau bagaimana? Enggak, yang dimaksud dengan iya, itu apakah sebuah mata kuliah, apa sebuah apa namanya modul saja? Nah, itu yang kurang begitu paham, Bu. Oke. Yang pertama dulu, ya. Apakah Permadi sudah tidak diwajibkan? Sebenarnya Permadi dari awal itu tidak diwajibkan karena memang tidak diakui di dalam IKU, kinerja dari program studi, fakultas maupun perguruan tinggi. Tapi ini sebagai bentuk pembelajaran bahwa mahasiswa selain menempuh mata kuliah yang sudah terstruktur di dalam kurikulum yang merupakan mata kuliah wajibnya Prodi, mereka itu boleh memilih mata kuliah pilihan yang ada di luar Prodi. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau nanti pun mahasiswa masih ada yang ingin mengikuti Permadi, ini tidak ada pembatasan, tapi memang disarankan untuk bisa mengikuti pertukaran atau mata kuliah permata yang ada di luar. Karena itu yang diakui oleh Kemendikbud, ya Bu Eva. Lalu apa yang dimaksud dengan modul Nusantara tadi? Modul Nusantara itu adalah bentuk kegiatan yang Kemendikbud punya tujuan bahwa mahasiswa Indonesia itu harus punya wawasan terkait dengan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya yang ada di dalam lingkungan di mana dia berasal atau perguruan tinggi asalnya. Kalau misalnya mahasiswa dari Papua, ya mereka perlu juga mengenal kebinekaan yang ada di Indonesia tersebut, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera,
dan sebagainya. Maksudnya seperti itu, modul Nusantara. Dan ini bukan mata kuliah, bukan berupa mata kuliah, Bu Eva, tapi ini merupakan sebuah bentuk kegiatan yang memang diakui, yang tujuannya tadi untuk mengenalkan kebinekaan kepada mahasiswa Indonesia supaya mereka lebih mengenal Indonesia lebih baik dan untuk menumbuhkan cinta tanah air itu tadi. Bahwa Indonesia itu tidak hanya tanah di mana mereka tinggal, tapi Indonesia itu luas yang memiliki keberagaman budaya, memiliki keberagaman bahasa dan seterusnya. Begitu maksudnya. Oke, berarti itu di luar struktur kurikulum ya, Bu, tapi Ya, yang harus dibuat, disiapkan sebagai pedoman mereka nanti di dalam katakan melakukan permata merdeka ya. Kan tadi kalau tidak salah itu dia menempuh 20 SKS di luar kampus secara luring. Berarti di antara kegiatan perkuliahan itu dia juga harus mengikuti modul Nusantara ini, begitu? Ya, betul, betul. Karena yang masuk perkuliahan yang terstruktur di dalam kurikulum itu pengakuannya 18 SKS itu. Yang 2 SKS-nya berupa modul Nusantara. Ya. Terus boleh tanya lagi, Bu? Boleh. Ya, kalau misalkan berarti di dalam satu perguruan tinggi itu kan boleh mengambil 20 atau 10 ya, Bu? Ya, itu berarti Prodi ini kan menyiapkan itu paling tidak kalau kita ya rata-rata bobot SKS itu 7 SKS-an, berarti paling tidak kita itu 3 SKS-an paling tidak menyiapkan 7 mata kuliah, begitu Bu? Ya. Barangkali ada yang mau mengambil full 20 atau mau mengambil yang 10, begitu? Iya. Kemarin kok cuma 2 itu bagaimana, Bu? Besar nilai SKS-nya, Bu. Kalau misalnya ada 2, kita punya 2 mata kuliah yang masing-masing punya bobot SKS. Kalau di arsitek atau di kafe kan perancangan itu 6 SKS. Ya, kemudian ada satu lagi 3 SKS, misalnya untuk mata kuliah A. Ya, berarti kan ini hanya ada dua mata kuliah yang bisa diambil di prodi asalnya. Ya. Kemudian yang sisanya atau 9 SKS tadi ya Bu ya, yang 11 SKS diambil di perguruan tinggi penerima. Iya. Nah, berarti kita ini menyiapkan apakah kayak tadi Bu Win bilang untuk arsitektur kontekstual ya Bu. Berarti kan itu cuma satu mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Apa tidak perlu nambahi lagi sampai dengan kurang lebih 7 mata kuliah nanti yang bisa diambil mahasiswa apakah mau mengambil skema 10 SKS atau 20 SKS begitu? Enggak Bu Eva, yang ini untuk yang mengikuti program Permata Merdeka itu SKS atau mata kuliah yang bisa dia ambil adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Dan perguruan tinggi penerima itu hanya wajib menyediakan 20 SKS, 20 jenis mata kuliah dari program studi yang ada di masing-masing perguruan tinggi penerima. Kalau misalnya di sana ada 25 program studi, otomatis yang 5 juga mungkin ada kemungkinan tidak mengirimkan mata kuliahnya untuk diikutkan di program Permata Merdeka ini. Jadi satu program studi cuma satu saja. Ya. Nanti dia ikut misalkan di prodi A, B, C, D begitu ya? Iya, betul ya. Jadi tidak misalkan mahasiswa dari luar PT kemudian mengambil di arsitektur UPN dia langsung 20 atau 10 SKS tidak seperti itu ya Bu? Enggak, bukan seperti itu Bu Eva. Tapi satu perguruan tinggi. Iya. Nah, kalau kita menginginkan yang seperti itu, sepertinya ini tidak masuk dalam program Permata Merdeka,
ya program Permata Merdeka, tapi masih diakui sebagai penilaian IKU hanya dilaksanakan antar program studi yang sama. Begitu. Misalnya kita dengan tidak mendapatkan fasilitas tadi itu ya, itu nggak dapat ya. Oh, komponen biayanya kita tidak dapat karena kita menyelenggarakan sendiri. Oh iya, iya. Ya Bu, terima kasih. Sudah agak jelas. Izin bertanya Bu. Ya, monggo Bu Dian. Iya, saya ini gantian yang memperjelas. Belum jelas. Bu, ini berarti seandainya ada mahasiswa kita mendaftar gitu ya Bu ya. Terus mahasiswa ini harus ke sana ya Bu, ke tujuannya. Iya, wajib tidak secara daring lagi kan Bu ya? Enggak, wajib. Enggak, ya? Wajib ke perguruan tinggi penerima. Oh, jadi 1 semester itu dia mengikuti gitu ya, semua di perguruan tinggi itu. Nah, berarti untuk yang di sini dia nggak ngambil sama sekali ya Bu? Boleh tidak ngambil sama sekali, boleh ngambil. Nah, kalau misalnya ngambil, SKS itu tadi. Kalau misalnya ngambil daring. Oh, berarti di sininya yang dilaksanakan secara daring. Ya, khusus mahasiswa itu gitu ya, Bu ya. Oh, nah di sini itu nanti semester depan itu kira-kira masih daring apa sudah luring ya, Bu? Daring dan luring, Bu Dian. Di UPN ini semester depan daring dan sudah mulai luring ya, Bu? Iya. Oh iya iya. Nah, berarti dosen ini juga mempersiapkan dua tipe ini Bu ya? Iya betul. Nah itu gimana daring dan luring itu repot Bu. Apakah kita direkam di kelas atau kita ngajar lagi di jam lain gitu? Yang dilaksanakan dan luring ini tadi. Daring dan luring itu kan hanya mata kuliah tertentu yang tadi ditawarkan di dalam pertukaran mahasiswa ini. Kalau di KP berarti ya hanya dosen atau dosen pengampu atau mata kuliah dari metode penelitian desain itu. Oh iya, berarti tidak yang semua mata kuliah. Dua model ini. Dua model, oh iya benar-benar. Dan atau kecuali Prodi sendiri punya kebijakan mau mengikutkan mahasiswa pertukaran pelajar yang tidak dalam bentuk Permata Merdeka dengan program studi yang ada di luar UPN. Oh iya. Jadi kegiatan kita yang kemarin, kita misalnya Mas Alfian ya, yang kemarin sudah menjadi dosen di ITERA, kemudian ternyata juga sudah bisa dikembangkan kerjasama pertukaran mahasiswa sendiri antara UPN, DKV UPN dan ITERA. Nah ini yang bisa dilaksanakan, masih bisa dilaksanakan program MBKM, begitu Bu Dian. Cuman tidak ada biaya, bantuan biaya yang diberikan oleh Iya Ibu, terima kasih. Kemarin Pak Alfian sudah saya tanyakan untuk yang disarankan Bu Win, katanya Pak Alfian dari pihak ITERA itu belum mengadakan yang seperti ini, Bu. Gitu. Mungkin di sana masih slow. Win, mau bertanya, Bu? Ya. Itu syaratnya harus di luar pulau ya, Bu? Iya. Bukan Jawa dengan Jawa ya? Ya. Kemarin hasil sosialisasi dengan Warek 1 itu kan harus di luar pulau. Iya, Bu. Bu, seandainya nggak ada yang mau dari mahasiswa kita, gimana ya, Bu? Ya nggak apa-apa, berarti kita tidak bisa melaporkan IKU yang mahasiswa. Iya. 20 SKS. Terus gimana, Bu? Strateginya gimana, Bu? Itu tadi, kita mengikutkan mahasiswa di program pertukaran mahasiswa yang lain.
Oh, bukan pertukaran apa Permata Merdeka Ya, ini, tapi ya ya, permata-permata yang biasa lah gitu. ya permata-permata yang lainnya itu. Oke, oke. Iya, Yang Bu. kemarin itu ada permata 3 UPM juga itu loh, Bu. Soalnya kalau yang permata lain itu kan masih bisa daring mereka gitu kan, Bu. Tapi kalau yang Permata Merdeka ini kan berarti dia harus ke luar pulau tadi gitu. Nah, mungkin ada yang orang tuanya nggak siap atau mungkin mahasiswanya sendiri, tapi ya kita coba saja. Atau Cuman dicari kayaknya mahasiswa yang mendadak. apa asalnya Kalimantan Oh ya. iya, bisa. benar-benar Bu. Kalimantan. Oh, yang itu loh Melinda itu kan Kalimantan itu dia. Nah, bisa Yang seperti saya itu. bimbing apa Merdeka Belajar ini. Iya, iya, oke, Itu oke. memungkinkan lah gitu lah. Iya. Nah, coba nanti di DKV juga di tracing ya asal mahasiswanya, diupayakan mereka yang berada di luar pulau ini untuk mengikuti perkuliahan yang ada di universitas yang ada di tempatnya. Begitu aja. Itu yang Ya, lebih ya. gampang. Ye. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Kemarin dari Warek 1 juga diinfokan terkait dengan kegiatan MBKM bentuk lain. Nah, ini masih ada kemungkinan bahwa MBKM bentuk lain itu juga bisa dilaksanakan. Terus terkait dengan kegiatan mata kuliah KKN yang harus ditempuh mahasiswa. Nah, ini bisa kita gantikan dengan kegiatan bentuk lain ini Bapak Ibu. Misalnya mengikuti proyek di desa atau ikut membangun desa di mana dia tinggal. Ini bisa diakui di sana. Oh, tidak harus wajib mengikuti KKN reguler ya, Bu? Ya, ya Bu Eva. Kemarin sudah diinfokan bisa mengikuti kegiatan bentuk lain. Ini juga bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kita yang IPK-nya tidak sampai 2,75 tadi itu. Sehingga dia sudah bisa memperoleh nilai KKN dari kegiatan membangun desa yang ada di desanya. Berarti kegiatan dia itu ya katakan pengabdian mandirinya itu disesuaikan dengan bobot KKN reguler ya Bu, Ya, yang 2 SKS itu. Ya, betul. Oke. Saya kira 1 bulan sudah cukup itu bisa untuk menggantikan kegiatan ini. Cuman memang ada prosedur evaluasi yang dilakukan di sana termasuk bimbingan. Jadi mereka tetap harus aktif membuat logbook laporan kegiatan yang dilaksanakan selama mengikuti proyek di desa tersebut. Ya, Bu. Ya. Terus ini juga untuk magang, arsitek dan DKV kan juga punya mata kuliah praktek profesi. Nah, ini kalau misalnya diupayakan bahwa mahasiswa bisa mengikuti full kegiatan di tempat mereka melaksanakan praktek profesi, ini juga bisa dilaporkan sebagai bentuk kegiatan magang dengan waktu yang terbatas itu. Ya. Jadi Yang jangan hanya MBKM magang. di MBKM-kan. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan praktek profesi yang kita merekognisinya dengan nilai SKS sesuai dengan kurikulum di prodi kita masing-masing. Itu, Bu. Ya. Ya, Bu, kemarin di arsitektur sebenarnya sudah ada wacana seperti itu, Bu. Saya sudah, ini ada Pak Askia juga, sudah sempat menitipkan pada Pak Askia ketika Pak Askia selaku koordinator itu melakukan seleksi ya, wawancara dengan mahasiswa. Kalau memang memungkinkan proyek yang akan ditangani nanti sesuai, nah itu bisa diarahkan untuk menjadi skema MBKM itu. Tapi seandainya proyek yang rencananya akan dikerjakan itu belum memenuhi, ya mungkin tidak bisa, gitu Bu. Oke. Kemudian begitu ya, nanti bisa diinfokan ke Bapak Ibu dosen di DKV bahwa untuk
kegiatan praktek profesi ini dimungkinkan bisa dialihkan di MBKM magang, meskipun waktunya hanya 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Yang penting mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan prosedur magang yang disyaratkan dalam MBKM itu, Bu Dian. Oke, Bu. Kemarin juga sudah kita siapkan tim-tim gitu loh, Bu. Jadi masing-masing MBKM itu ada timnya sendiri-sendiri gitu untuk melakukan konversi sekalian gitu, terus melakukan persiapan-persiapan secara administratifnya gitu, Bu. Cuman kalau saya baca panduan itu untuk magang itu yang diakui yang 6 bulan. Kalau 3 bulan, 2 bulan itu di panduannya sepertinya nggak ada, Bu. Gimana? Itu mungkin yang magang yang dilaksanakan oleh Belmawa mungkin, yang magang bersertifikat. Bukan, di panduan MBKM. Itu mungkin nanti saya coba baca lagi ya, Bu. Tapi kemarin waktu kita diskusi itu minimal 6 bulan. Bisa juga 1 semester 2 semester gitu. Kan 6 bulan itu 1 semester, itu minimal. Jadi 6 bulan atau 1 tahun gitu, Bu, ininya di panduan itu. Berarti kalau itu ya setara dengan 20 SKS ya kalau iya, Bu. bulan itu. Iya. Kan kemarin kita itu kepengen ada 2 versi gitu ya, versi yang 6 bulan sama versi 3 bulan. Nah, ternyata setelah kita baca, itu yang diakui MBKM itu yang 6 bulan. Akhirnya yang 3 bulan kita hapus. Begitu. Karena sayang nanti kita sudah menganukan 3 bulan, ternyata nggak bisa masuk ke ininya MBKM. Begitu. Tapi monggo nanti mungkin kita salah persepsi, jadi bisa ini diinfokan lagi. Gitu. Kalau kemarin yang disampaikan beberapa waktu yang disampaikan oleh Bu Warek 1, berapa lama pun bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proyek magang, dalam kampus mengajar, itu bisa diakui sebagai MBKM. Makanya kemarin kan dari Kemendikbud sendiri untuk kampus mengajar kan juga tidak dilaksanakan selama 6 bulan. 6 bulan. Ini hanya 3 bulan ya. 3 bulan. Bulan. Dan itu juga sudah diakui sebagai program kampus mengajar. Padahal dalam panduan pun itu juga disebutkan bahwa dalam kegiatan kampus mengajar harus dilaksanakan selama minimal 6 bulan atau selama 1 tahun. Begitu, Bu. Ya, Bu, siap-siap. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Win. Ya. Bu, ini yang terkait dengan KKN tadi yang dilaksanakan di UPM ternyata bisa diganti dengan MBKM pengabdian di desa tadi ya. Ini sebenarnya salah satu mahasiswa perwalian saya, Asikun itu, dia kemarin itu memang ingin ikut KKN, tapi terhalang IPK. Jadi IPK-nya itu belum sampai 2,75 ya untuk persyaratan. Dan kalau jumlah SKS-nya sudah masuk seperti itu. Dan memang sebenarnya dia punya target juga bahwa KKN itu dilakukan semester ini gitu loh. Jadi dia kemarin tetap berharap untuk bulan Juli itu, Juli apa Juni ya, ada pelaksanaan KKN dari LPPM seperti itu. Jadi dia tetap memprogram di KRS-nya. Nah, ternyata ini tadi dapat info dari Bu Win kan bisa diganti dengan pengabdian di desa. Nah, itu mungkin saya bisa mendapatkan info dari Bu Win untuk pelaksanaannya, terus kemudian apa-apa yang harus dipersiapkan nanti bisa saya infokan ke Asikun biar dia punya strategi sendiri untuk pelaksanaan KKN di desa. Jadi targetnya untuk semester ini itu bisa dia penuhi gitu. Terima kasih, Bu.
Oke. Prinsipnya begini Bu Wiwi, kalau kita melaksanakan proyek di desa itu biasanya kan ada mitra ya, mitranya adalah desa tersebut. Misalnya di desa tersebut itu mempunyai program untuk perbaikan lingkungan desa melalui apapun itu dengan dana yang dikeluarkan oleh desa. Kemudian mahasiswa ini diminta sebagai tenaga ahli atau dimintakan bantuan untuk merencanakan mendesainkan apa yang mau direncanakan oleh desa tersebut. Ini bisa nanti mahasiswa minta MOU ya, MOU atau apa itu namanya, kerjasama, surat kerjasama antara desa dengan mahasiswa bahwa yang bersangkutan ini akan menjadi tenaga ahlinya atau menjadi perencananya dalam proyek di desa tersebut. Yang sifatnya ini sukarela. Begitu Bu Wiwi. Nah ini terus mahasiswa diminta untuk membuat proposal kegiatan. Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, berapa lama, terus jenis kegiatannya apa, diajukan ke Prodi. Saya kurang tahu persis, nanti di Prodi ada PIC yang ditunjuk terkait untuk proyek di desa ini. Kemudian dari Prodi mengajukan ke fakultas untuk diteruskan ke BKAPK. Untuk didaftarkan ke BAKPK sebagai kegiatan MBKM. Kemarin salah satu contohnya ya, kemarin untuk proyek magang tapi ya bukan untuk proyek di desa ini, mahasiswa mengajukan proposal, di proposal itu juga sudah dimasukkan rekognisi kira-kira mata kuliah apa yang mau dikonversikan terkait dengan kegiatan yang kegiatan magang yang dilakukan. Nah, dari proposal ini saya mengajukan ke BAKPK. Di BAKPK diinputkan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana, berapa lama, dan mitranya siapa. Itu harus muncul. Nah, setelah itu dilaksanakan, dan nanti proses konversinya ini dilakukan setelah kegiatan ini selesai. Begitu Bu Wiwi. Iya Bu, itu harus mitranya desa ya. Kalau seumpama kayak organisasi, kayak kemarin waktu kita melakukan MOU dengan veteran kayak seperti itu bisa nggak Bu? Bisa. Bisa ya. Jadi tidak melulu harus atas nama desa ini gitu ya Bu ya. Bu. Nah, itu dilakukan, ini ada pertanyaan dari Bu Adiba juga sih, itu dilakukan individu atau berkelompok? Kalau di aturan boleh berkelompok, cuman tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Kalau KKN kan biasanya kita kelompoknya bisa 20 atau bisa berapa nanti. Nah ini enggak. Sepertinya ini seperti kalau melaksanakan magang, jadi jumlahnya 2-3 mahasiswa. Oh iya Bu, nanti saya infokan ke Asikun. Terima kasih Bu informasinya. Mohon nanti dukungan Bapak Ibu sebagai dosen wali maupun sebagai dosen mata kuliah untuk bisa menginformasikan kepada mahasiswa yang berada di dalam kelasnya masing-masing supaya bisa melaksanakan kegiatan MBKM Permata Merdeka ini. Mohon dukungannya ya Bapak Ibu. Untuk sampai dengan siang ini, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dosen, akan saya akhiri. Demikian tadi Bapak Ibu akhir dari sosialisasi pagi sampai siang hari ini, dan ini sudah masuk waktu zuhur, maka sosialisasi ini saya tutup. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya mengikuti acara ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.